Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman, di sini kita lagi memperbaiki sebuah kulkas SAP 2 pintu ya. Jadi untuk kerusakan dari kulkas 2 pintu ini dia atas bawah nggak dingin ya, teman-teman. Kemudian awal mula dari kulkas 2 pintu ini dia di bagian bawah nggak dingin. Kemudian selanjutnya di bagian atas, kemudian ini nggak bisa beku, dan selanjutnya atas bawah nggak bisa dingin ya. Nah, awal mula memang kasus dari kulkas 2 pintu rata-rata itu mulainya dari bawah nggak dingin, baru lanjut ke bagian atas, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba cek. Yang pertama kita cek di bagian kipas. Pastikan di bagian kipas di sini berputar, teman-teman ya. Kalau nggak berputar, otomatis kipasnya rusak. Kemudian di bagian bodi kalian pegang ataupun kalian raba. Kalau misalkan panas ataupun hangat, itu berarti freon itu masih ada ya. Nah, kemudian di sini saya mendapatkan informasi dan saya bertanya kepada pemiliknya mengenai masalah kulkas 2 pintu. Apakah ada pengeblokan atau tidak ya di bagian kulkas 2 pintu? Karena untuk kulkas 2 pintu yang tidak dingin itu hanya ada 2 penyebab ya. Masalah yang tidak dingin bisa dikarenakan ada pengeblokan bunga es di area dinding freezernya, atau kulkas 2 pintu ini mengalami freonnya habis, teman-teman ya. Jadi ada 2 penyebab. Nah, biasanya kalau misalkan ada pengeblokan itu pasti ada bunga es itu yang di bagian dinding freezernya dia akan muncul. Itu cuman lama banget ya munculnya. Tapi kalau misalkan masih indikasi 2 ataupun 3 hari ataupun 1 minggu, kadang-kadang dia nggak keluar, nggak nampak di bagian dinding freezernya. Nah, kemudian di sini saya mendapatkan informasi lagi kepada pemiliknya itu setelah kulkasnya bawah nggak dingin itu ada suara kasar ya di bagian kipas, sehingga kulkas ini menjadi tidak dingin sama sekali. Nah, ini sudah ada indikasi yang namanya pengeblokan, teman-teman. Kalau sudah ada indikasi pengeblokan, itu nggak jauh beda apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya upload di video-video kemarin, teman-teman ya. Nah, itu bisa dikarenakan ada kipas yang nggak berputar, kemudian sensor defrost yang udah mulai rusak, kemudian fuse yang mati, heaternya juga yang rusak, ataupun di bagian saluran pembuangan ini buntu. Dan yang terakhir itu bisa disebabkan karena timmer, teman-teman ya. Oke, karena di sini kipasnya berputar, kita langsung aja kita bongkar di bagian evaporatornya, teman-teman ya, di bagian freezernya. Karena awal mula itu di sini ada pengeblokan bunga es, teman-teman. Oke, sekarang di sini saya akan coba buka dulu. Di sini kan ada 2 baut, pasti di bagian dinding freezer itu pasti di bagian cover itu pasti ada baut, kalian bisa buka ya. Nah, untuk membukanya untuk kulkas SAP di sini tinggal kalian buka baut, kemudian kalian dorong ke belakang, teman-teman ya. Nah, contohnya itu gampang banget, kalian bisa ikuti aja video tutorial kali ini. Nah, ini sudah saya buka untuk covernya ya. Ini dalam posisi nyala, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian mau buka, diharap dimatikan baru dinyalakan. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini udah saya nyalakan. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa di bagian sensor defrost di sini udah mulai kusam. Artinya kalau misalkan udah kusam seperti ini itu pasti sudah kemasukan air, teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa di sini di bagian evaporator itu nggak full bunga es, karena ini baru kita nyalakan, teman-teman ya. Kemudian di bagian sensor defrost yang saya tunjuk ini di sini sudah kusam. Kemudian kita harus cek juga di bagian fuse. Kemudian kita cek juga di bagian heater dan juga saluran pembuangannya. Jadi kalian harus cek semuanya, teman-teman ya. Jadi jangan satu ataupun jangan pakai feeling wah ini masih bagus, jangan. Nah, tapi ini pastikan dulu kerusakannya di mana. Kalau misalkan kerusakan itu diletak di bagian sensor defrost, kalian ganti sensor defrostnya. Kalau tidak ya kalian nggak usah ganti. Nah, kalau misalkan sensor defrost ini kan udah kemasukan air ya. Nah, di bagian dalam ini udah kemasukan air. Rata-rata kalau misalkan udah kemasukan air itu dia error ya, kadang nyambung, kadang tidak. Nah, itu udah saya bahas juga di video-video sebelumnya, teman-teman. Oke, di sini nanti kita akan coba ganti di bagian sensor defrost. Namun di sini kita akan coba cek di bagian fuse dan juga heaternya. Siapa tahu di sini
di bagian fuse mengalami putus ataupun di bagian heater itu mengalami pecah ataupun segala macam. Nah, di sini tetap kita wajib cek ya. Karena fuse ini kita nggak tahu ya putus atau enggak. Jadi kita harus cek. Kalau misalkan putus, ini nggak bakalan bisa pendefrosan bunga es. Meskipun di bagian sensor defrost ini itu nggak rusak. Yang rusak hanya di bagian fuse. Nah, ini bisa menyebabkan kulkas itu mati total ya. Ketika selesai pendefrosan dia nggak hidup, mesin nggak hidup, kipas juga nggak hidup. Nah, rata-rata kalau gejala di bagian fuse dan juga heater itu mati total teman-teman. Oke, karena di sini fuse nanti kita akan sensor defrost kita ganti, kita akan coba cek di bagian di bagian fuse dan juga heaternya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan avometer. Kalian bisa beli ataupun kalian bisa pinjem juga nggak masalah ya. Nah, di sini saya ukur di bagian heater, di sini masih ada nilai. Kemudian kita ukur di bagian fuse, di sini juga masih nyambung. Artinya di sini nggak ada masalah ya di bagian fuse dan juga heater, artinya aman teman-teman ya. Dan yang bermasalah di sini hanya di bagian sensor defrost yang sudah kusam. Ya, ini karena kusam seperti ini, kita wajib menggantinya teman-teman ya. Dan untuk menggantinya ini bebas ya, mau bolak-balik juga nggak masalah. Yang penting kalian pasang yang bagus teman-teman ya. Jadi ini nanti kita ganti dan nanti kita akan coba cek apakah heaternya di sini panas atau tidak ya. Karena kalau kita ukur tadi itu masih ada nilai, takutnya ada indikasi pecah teman-teman ya. Oke, jadi di sini udah kita ganti untuk sensor defrost yang baru teman-teman ya. Jadi untuk sensor defrost kan ada dua model, ada yang kotak, ada juga yang bulat teman-teman ya. Nah, itu sama aja ya. Jadi ini udah kita ganti dan ini udah bersih teman-teman ya. Dan juga harganya juga cukup lumayan murah dan nggak mahal-mahal banget ya. Kalau misalkan kalian mau pakai jasa teknisi ya, besar kemungkinan untuk jasanya bisa seharga 100 sampai 100 lebih. Itu hanya jasanya saja teman-teman ya. Oke, di sini sudah kita pasang, pastikan kita pasang kembali awal semula. Kemudian di sini kita akan coba kita akan coba cek di bagian heaternya, apakah heater ini panas atau tidak. Karena heater ini ada yang heater elemen ataupun ada juga yang heater kaca. Nah, heater kaca ini cenderung kadang pecah teman-teman ya. Jadi kita wajib cek ya. Kalau bisa kalian bongkar di bagian evaporator, kalian lepas, kalian lihat dan kalian bersihkan juga untuk saluran pembuangan. Tapi di sini kalau misalkan kalian males mau ngecek, di sini saya mempunyai tutorialnya, mempunyai caranya bagaimana cara mengecek di bagian heater ini. Apakah heater ini panas atau tidak, teman-teman ya. Oke, sekarang di sini saya akan coba tunjukkan caranya ya. Nah, di sini karena di sini kan udah saya sambung untuk di bagian sensor defrost dan udah saya pasang juga. Jadi ini nanti kita akan jumper di bagian soketannya teman-teman ya. Karena nanti di bagian soketan yang menuju ke sensor defrost ini kita jumper teman-teman. Nah, ini kita jumper. Bisa juga di jumper di bagian timer. Nah, kalau misalkan timer ini kan harus kita buka. Jadi ini kita nggak perlu buka. Jadi kita cukup jumper di bagian soketannya. Jadi kita jumper di bagian sensor defrostnya ya. Harus nyambung. Nah, setelah kita jumper, kemudian kita lanjut ke bagian timer nih teman-teman. Jadi timer ini kan berbeda-beda ya untuk letak timernya. Untuk kulkas SAP itu ada di pintu bawah. Kemudian untuk yang LG itu ada di bagian belakang biasanya ya. Nah, ini kita putar teman-teman ya. Kita putar arah berlawanan jarum jam sampai bunyi cetik agak lumayan kenceng. Sampai mesin kompresor itu mati ataupun sampai kipas mati. Itu sudah benar teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba jumper menggunakan kabel seperti ini ya. Nah, ini kita akan coba jumper. Ini pastikan benar-benar nyambung teman-teman ya. Nah, kita jumper di bagian soketannya aja. Karena kan untuk sensor defrost ini kan kalau misalkan dingin dia akan nyambung. Tapi kalau nggak dingin dia nggak bakalan nyambung. Jadi untuk pengecekan sensor defrost ini harus menggunakan air dingin teman-teman.
Oke, di sini kita akan coba jumper dulu. Ini jangan sampai kebalik untuk kabelnya ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, dirasa udah cukup ya. Nah, ini jangan sampai kebalik karena untuk dua kabelnya itu menuju ke kipas ya. Oke, kita pasang kembali. Oke, setelah kita jumper baru kita lanjut ke bagian sisi timer ya. Nah, ini kita putar teman-teman ya. Kita putar arah berlawanan arah jarum jam. Ini setiap kali putar ini pasti bunyi cetik ya. Nah, ini bunyi tuh. Nah, ini bunyinya sampai bunyi kenceng. Oke. Oke, masih belum. Jadi bunyinya agak kenceng ya, cetak gitu. Oke. Kita putar lagi. Nah, ini kan sudah kita putar tadi teman-teman ya, bunyi cetak. Nah, ini artinya di sini sudah proses pendefrosan. Kalau misalkan proses pendefrosan, otomatis mesin kompresor dan kipas ini mati ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Nah, ketika kita nyalakan, maka kipas ini akan mati teman-teman, beserta mesin kompresor. Itu artinya terjadi pendefrosan pada kulkas 2 pintu ini teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita tunggu sekitar 3 menit ataupun sampai 5 menit. Kalau misalkan di bagian evaporator ini udah panas, berarti heaternya aman. Oke, di sini udah kita tunggu sampai 5 menit dan di sini saya raba menggunakan tangan. Di sini ada hawa panas ya. Artinya di sini heater itu masih berfungsi dengan baik ya. Jadi seperti itu teman-teman cara ngecek di bagian pemanasnya ataupun di bagian heaternya ataupun di bagian pencairan bunga esnya. Itu kalian cukup jumper kalau misalkan kalian males mau bongkar di bagian evaporator ya. Nah, kalau misalkan lebih bagus lagi ya kalian buka, tapi di sini hanya tutorial. Saya bagaimana cara memberikan tutorial yang gampang banget teman-teman ya. Oke, sekarang kita lepas untuk jumperannya. Nah, setelah kita lepas seperti ini, otomatis di bagian timer. Nah, di bagian timer ini dia akan berputar ataupun dia akan hidup ya. Nah, hidupnya ini untuk memerintahkan mesin kompresor dan juga kipas untuk hidup, untuk mendinginkan di bagian kulkas ya. Kurang lebih ini sekitar 14 menit ataupun sampai 15 menit nanti mesin kompresor ini akan hidup. Tapi jika di bagian fuse ataupun di bagian heater mengalami putus ataupun rusak, meskipun di bagian sensor defrost juga nggak rusak, maka timer ini nggak akan bekerja ya. Jadi sampai di sini paham ya. Kalau misalkan di bagian fuse dan juga heater ini putus, maka timer ini nggak bekerja, nggak bisa memerintahkan mesin kompresor dan juga heater dan juga kipas ya, dan juga kipas itu berputar. Oke, sekarang kita akan coba putar untuk lebih cepatnya ya. Oke, di sini kita sudah putar, artinya di sini kipas berputar teman-teman ya. Nah, ini kipas berputar, kemudian mesin kompresor sudah hidup. Dan seterusnya cara kerja kulkas 2 pintu itu seperti itu teman-teman ya. Selama kurang lebih 8 jam. Setelah 8 jam bekerja, maka kurang lebih 30 menit itu mulai pendefrosan ataupun pencairan bunga es secara otomatis yang diatur oleh timer teman-teman. Dan untuk pergantian timer juga teman-teman ya. Dan pastikan kalian cek di bagian semuanya fuse, heater, semuanya defrost, kalian bagus semua, baru analisa ke bagian timer. Jadi untuk timer ini ada 2, timer sepertiga dan juga seperempat. Selain kulkas SAP ini menggunakan timer sepertiga ya. Untuk kulkas SAP itu menggunakan timer seperempat. Perlu diingat teman-teman ya. Oke, jadi di sini udah selesai kita perbaiki masalah kulkas yang tadinya bawah nggak dingin, kemudian atas ikut nggak dingin dan juga nggak bisa beku. Jadi di sini hanya kita mengganti yang namanya sensor defrostnya saja, karena untuk kerusakan di bagian sensor defrostnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk tutorial video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan ini khusus kulkas 2 pintu ya, yang non inverter itu cara kerjanya semuanya sama.
Nggak harus kulkas sub 2 pintu, kulkas Polytron, kulkas Aqua 2 pintu, kulkas LG 2 pintu, masalah yang seperti ini itu semuanya caranya sama. Jadi di sini kalian bisa ikuti aja video tutorial dari saya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan apa yang saya bagikan di video ini teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.